value pemain kita itu sekarang udah ratusan miliar. Bahkan satu pemain aja dibandingkan satu value, satu pemain Singapura, satu pemain satu tim Singapura Malaysia, satu pemain kita udah lebih mahal. Ini realita gitu. Yes, mantap. Erick Thohir jawab tegas permintaan pelatih ASEAN All Stars Kim Sang-SIK soal kehadiran pemain Indonesia di ASEAN All Stars versus Manchester United. Yes, mantap. Erick Thohir jawab tegas permintaan pelatih ASEAN All Stars Kim Sang-SIK soal kehadiran pemain Indonesia di ASEAN All Stars versus Manchester United. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Erick Thohir tolak mentah-mentah permintaan Vietnam ingin pinjam Ula Romeni dan Jai Itzes di laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Sebelumnya diberitakan, Kim Sang-SIK tegas minta timnas Indonesia lepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars lawan Manchester United. Pelatih tim nasional Vietnam, Kim Sang-SIK, dikabarkan meminta timnas Indonesia mengizinkan para pemain terbaiknya bergabung dengan tim ASEAN All Stars untuk laga persahabatan melawan Manchester United pada 28 Mei 2025. Namun, benarkah kabar itu? Salah satu akun di media sosial menyebut bahwa Kim Sang-SIK kecewa karena PSSI hanya mengizinkan dua pemain timnas Indonesia, Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam, untuk bergabung. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut-sebut berharap ada nama-nama seperti Jai Itzes, Tom Haye, dan Ula Romeni dalam skuad tersebut. Ia menerima siapapun yang dipilih oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, untuk memperkuat tim yang akan bertanding melawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Sejauh ini, sebanyak 17 pemain telah resmi dipanggil ke tim ASEAN All Stars. Dari Indonesia hanya 2 yang ikut serta, sementara pemain-pemain kunci seperti Jai Itzes dan Ula Romeni tetap bersama timnas untuk persiapan menghadapi laga penting melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak melepas pemain-pemain kunci timnas Indonesia ke laga eksibisi ASEAN All Stars versus Manchester United sudah melalui pertimbangan matang. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan skuad Garuda tampil optimal di 2 pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Kami tentu menghargai ajang persahabatan seperti ASEAN All Stars, apalagi menghadapi klub sebesar Manchester United. Tapi kepentingan nasional adalah yang utama. Timnas harus tampil maksimal di laga-laga resmi, bukan pertandingan hiburan, ujar Erick dalam pernyataan resminya. Ia juga menanggapi secara diplomatis permintaan Kim Sang-SIK yang berharap Indonesia mengizinkan pemain-pemain seperti Jai Itzes dan Ula Romeni untuk bergabung ke tim gabungan Asia Tenggara tersebut. Menurut Erick, pemain-pemain itu telah diproyeksikan untuk menjadi andalan Patrick Kluivert di pertandingan penentuan mendatang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Atau justru, kalian ingin melihat Jai Itzes dan Ula Romeni tampil melawan klub raksasa Eropa Manchester United? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Patrick Kluivert! Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pascal Struijk buka peluang bela timnas Indonesia, neneknya ternyata pernah kuliah di Unpad. Nama Pascal Struijk tengah hangat dibicarakan oleh pecinta sepak bola nasional. Bek tengah berusia 25 tahun yang baru saja membawa Leeds United promosi ke Premier League musim 2025-2026 ini terlihat duduk di tribun bersama pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat laga antara Oxford United melawan Leeds pada Sabtu, 19 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Lampu hijau untuk bela merah putih.
Kehadiran Sturridge bersama Kluivert langsung memicu spekulasi publik soal kemungkinan sang pemain segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, isu ini bukan sekadar rumor. Media Belanda, Voetbal Primeur, telah mengisyaratkan bahwa Sturridge telah mendapatkan izin untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini diungkap oleh petinggi media tersebut, Denny van Laar, yang menyebut bahwa Sturridge sudah diperbolehkan membela Indonesia. Meski belum jelas siapa yang memberi izin, apakah dari pihak keluarga atau kerabat dekat, pernyataan ini memperkuat kabar bahwa proses naturalisasi sang pemain sudah berada di jalur yang tepat. Pascal Sturridge diizinkan bermain untuk Indonesia. Ia adalah pemain hebat, ujar Denny dalam podcast Voetbal Primeur pada September 2024 lalu. Kunci terakhir di tembok pertahanan timnas. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, Sturridge berpotensi menjadi elemen terakhir yang memperkokoh lini belakang timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Dalam skema 3-4-3, bek berpostur 190 cm ini bisa mengisi posisi bek kiri dari trio belakang bersama Mads Hilgers dan sang kapten, Jai Itzes. Meski timnas saat ini sudah memiliki barisan tangguh seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jai Itzes, kehadiran Sturridge tetap dinilai bisa membawa pertahanan Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bukan tanpa alasan Sturridge bisa membela Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada 2020, ia mengungkapkan bahwa darah Indonesia mengalir dari kakek neneknya. Sang kakek, Peter W. Muller, diketahui lahir di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, sang nenek, Ineke van den Brink, bahkan pernah menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran, Unpad, Jatinangor, Jawa Barat. Dengan latar belakang tersebut, Sturridge secara administratif dan genealogis memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kini, bola berada di tangan PSSI. Apakah Federasi Sepak Bola Nasional akan memperkenalkan Pascal Sturridge sebagai bagian dari skuad Garuda pada agenda FIFA Matchday Juni 2025? Yang jelas, kehadiran pemain yang sudah mencatatkan lebih dari 85 penampilan di Premier League ini bisa menjadi angin segar bagi kekuatan timnas di level internasional. Prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia di Piala Asia 2027 bisa lolos semifinal. Timnas Indonesia bersama 17 negara lainnya telah memastikan tempat di putaran final Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Dengan 18 negara yang sudah mengamankan tiket, sisa 6 slot akan diperebutkan oleh 24 negara di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, yang akan berlangsung dari Maret 2025 hingga Maret 2026. 1. Pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih memiliki waktu sekitar 2 tahun untuk memperkuat tim. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendatangkan pemain keturunan yang dapat menambah kualitas tim. Beberapa nama yang berpotensi diperkuat adalah Pascal Sturridge, Jairo Riedewald, Jayden Oosterwolde, dan Laurin Ulrich. PSSI sudah melakukan kontak dengan Jairo Riedewald, gelandang yang bermain di Royal Antwerp. Meskipun ia sudah 3 kali membela timnas Belanda senior, ada kesempatan untuk mengejar proses naturalisasinya dalam 2 tahun ke depan. Selain itu, pada Februari 2025, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, terbang ke Turki untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde, bek kiri yang bermain di Fenerbahce. PSSI juga telah melakukan pendekatan kepada Laurin Ulrich, pemain yang kini bermain untuk VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Menurut kabar, PSSI melalui Fardi Bahdim telah menghubungi ayah Laurin untuk membahas kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. 2. Prediksi line-up timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Jika semua pemain keturunan tersebut berhasil didapatkan, peluang timnas Indonesia untuk mencapai perempat final atau bahkan semifinal sangat terbuka. Berikut adalah prediksi line-up yang mengerikan untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2027. 3-4-1-2 Emil Audero, kiper, Mads Hilgers, Jai Itzes, Pascal Sturridge, bek, Kevin Dix, Tom Haye, Jairo Riedewald, Jayden Oosterwolde, gelandang, Laurin Ulrich, penyerang, Ragnar Oratmangoen dan Ulla Romeni, penyerang. Dengan kekuatan ini, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level tinggi dan menorehkan sejarah baru di ajang Piala Asia 2027. Nova Arianto yakin timnas U17 siap hadapi ketatnya persaingan Piala Dunia U17 2025. Pelatih tim nasional Indonesia U17, Nova Arianto, menyadari betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi di ajang Piala Dunia U17 2025. Meski begitu,
Ia tetap optimistis bahwa timnya akan tampil dengan mentalitas dan visi permainan yang jauh lebih matang. Skuad muda Garuda Asia berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 usai menembus babak perempat final di Piala Asia U17 2025. Capaian tersebut juga menandai keberhasilan mereka memenuhi target yang telah ditetapkan sejak awal. Persiapan serius menuju Piala Dunia. Nova menyatakan bahwa persiapan menuju turnamen dunia ini akan segera dimulai. Ia menilai penting bagi para pemain untuk siap secara teknis dan mental, mengingat atmosfer Piala Dunia U17 dikenal sangat menantang. Turnamen ini bukanlah sesuatu yang mudah, tekanan sangat besar. Tapi saya yakin anak-anak punya potensi besar dan akan terus berkembang, ujarnya melalui akun Instagram pribadinya, Nova Arianto 30, pada Selasa, 22 April 2025. Indonesia sendiri bukan pendatang baru di turnamen ini. Mereka pernah berpartisipasi dalam edisi 2023 sebagai tuan rumah. Nova yakin pengalaman tersebut menjadi bekal berharga untuk menghadapi turnamen mendatang. Harapan besar dari sang pelatih. Sebagai mantan pemain timnas, Nova mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian anak asuhnya. Ia bertekad menyiapkan tim sebaik mungkin agar bisa bersaing dengan negara-negara kuat dari berbagai belahan dunia. Piala Dunia U17 2025 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada bulan November mendatang. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara dalam ajang tersebut, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola nasional. Alex Pastor dan pelatih kiper timnas temui Emil Audero di Italia, ada misi khusus. Asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastor, melakukan perjalanan ke Italia bersama pelatih kiper timnas, Sjoerd Woudenberg. Tujuan mereka adalah bertemu langsung dengan salah satu penjaga gawang keturunan Indonesia, Emil Audero. Pertemuan itu berlangsung di Stadion Renzo Barbera, markas Palermo FC, klub Serie B yang saat ini diperkuat oleh Emil. Pada hari yang sama, Palermo sejatinya dijadwalkan bertanding melawan Carrarese, namun laga tersebut batal digelar karena kabar duka wafatnya Paus Franciscus. Meski pertandingan ditunda, kunjungan Alex dan Sjoerd tetap berlangsung dan menjadi momen penting untuk menjalin komunikasi lebih erat dengan sang kiper. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Alex menuliskan, "Kami bertemu Emil Audero dan berbincang dalam suasana yang sangat positif dan bermanfaat." Emil yang berusia 28 tahun memang belum pernah mencatatkan debutnya bersama timnas Garuda. Namun, peluang itu terbuka lebar pada laga krusial melawan Cina tanggal 5 Juni mendatang. Pasalnya, Martin Paes, kiper utama timnas saat ini, harus absen karena akumulasi kartu. Dalam dua laga sebelumnya melawan Australia dan Bahrain bulan Maret lalu, Emil sudah masuk skuad namun belum dimainkan. Kini, dengan absennya Paes, peluang Emil untuk menunjukkan kemampuannya di bawah Mistar semakin besar. Emil bukan nama asing di dunia sepak bola Eropa. Selain membela Palermo di Serie B, ia juga pernah memperkuat tim-tim besar seperti Juventus, Inter Milan, dan Como di Serie A. Bahkan, ia sempat merasakan manisnya gelar juara di kompetisi kasta tertinggi Italia tersebut. Laga melawan Cina akan menjadi bagian dari dua pertandingan terakhir Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi Cina di kandang, tim asuhan Patrick Kluivert akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Emil Audero diharapkan bisa memberi dampak positif di tengah pentingnya dua laga penentuan ini. Jika tampil maksimal, bukan tidak mungkin Emil akan menjadi opsi utama di bawah Mistar Timnas dalam jangka panjang. Kelvin Verdonk soal kesempatan abroad dari Liga Belanda, hindari Portugal dan Inggris, ingin tampil di Bundesliga Jerman. Kelvin Verdonk pertimbangkan karir ke luar negeri, enggan ke Inggris dan Portugal, Bundesliga jadi tujuan. Pemain belakang timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, mengungkapkan keinginannya untuk mencoba tantangan baru di luar Belanda. Sejak tahun 2021, Verdonk membela klub NEC Nijmegen di kompetisi Eredivisie, liga teratas di Belanda. Namun, keinginan untuk berkarir di luar negeri bukan hal baru baginya. Sebelumnya, ia sempat mencicipi kompetisi luar saat bergabung dengan Famalicão di Liga Portugal pada musim 2020-2021. Sayangnya, masa baktinya di sana tidak berjalan mulus. Ia hanya bermain sebanyak 13 pertandingan sebelum akhirnya dipinjamkan ke NEC Nijmegen. Penampilan impresif selama masa pinjaman membuat NEC akhirnya mempermanenkan kontraknya di musim berikutnya. Pengalaman kurang menyenangkan di Portugal membuat Verdonk lebih selektif dalam memilih tujuan karir berikutnya. Ia menghindari Liga Inggris karena menurutnya gaya permainan di sana terlalu cepat dan fisik. "Saya tidak punya liga impian tertentu. Tapi mungkin langkah selanjutnya lebih ke arah keuangan.
ujar Verdonk kepada media Belanda, Forza NEC, dikutip dari Bola Sport. Usia saya sudah 27 tahun, saya baru mulai merasa berada di puncak permainan saya sekarang. Tapi saya rasa saya tidak cocok untuk Premier League. Terlalu cepat dan terlalu berat secara fisik. Verdonk juga mempertimbangkan faktor adaptasi, terutama setelah pengalaman di Portugal yang menyulitkan karena kendala bahasa dan suasana yang asing. Ada pandemi COVID saat itu, dan sebagian besar pemain di sana berasal dari Amerika Selatan yang bahkan tidak bisa bahasa Inggris. Itu membuat saya kesulitan beradaptasi, kenangnya. Saya rindu suasana rumah. Kalau di luar lapangan kamu merasa tidak nyaman, sulit untuk tampil maksimal di dalam lapangan. Meski begitu, Kelvin cukup terbuka terhadap peluang di liga top Eropa lainnya. Saya pikir Bundesliga di Jerman bisa jadi tempat yang cocok. Saya tidak terlalu mengenal Serie A, tapi beberapa pemain dari tim saya mungkin bisa bersaing di sana. La Liga juga menarik, meski tak banyak pemain Belanda yang main di sana, terutama di klub-klub kecil. Untuk saat ini, Verdonk masih menikmati karirnya bersama NEC Nijmegen dan fokus menjaga performa demi masa depan yang lebih baik, baik di klub maupun tim nasional.